Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Habib, ana mau bertanya, kenapa sih terkadang hati ana tuh sering sedih tiba-tiba? Padahal kita nggak tahu masalahnya apa. Kalau sedih kemudian ente sampai nangis, itu bagus. Ya, sedih kalau sampai nangis bagus. Ente nggak tahu yang ente tangisin apaan, nggak apa-apa. Orang yang gampang nangis itu salah satu tanda baik. Arba'atun minasyaqa. Ada 4 tanda-tanda kesengsaraan hamba atau penderitaan seorang hamba. Tanda-tanda belangsak tuh 4. Orang kalau punya 4 ini, dia kemungkinan dia belangsak. Na'udzubillahi min dzalik. Apa itu? Yang pertama adalah jumudul ain. Jumud itu beku, al-ain mata. Matanya susah nangis. Dia kalau nangisin nonton film sinetron Turki nangis, itu nggak ngaruh. Itu bukan nangis yang terpuji ya. Atau nonton film apa misalnya Cina, Korea nangis, nonton film Indonesia atau nangisin apa gitu yang nggak berhubungan sama agama ya enggak. Tapi nangis itu sendiri, mudah nangis, lepas daripada menangisi hal-hal yang fadhi itu terpuji. Karena kita disuruh baca Quran untuk nangis. Fa in lam tabki fatabaka. Kalau ente nggak bisa nangis, nangis-nangisin dulu deh, pikirin apa kek. Ntar ente udah nangis baru baca Quran, sambungin sampai sebegitunya. Artinya ada orang yang susah banget nangis. Tuh, wahada minasyaqa. Jumudul ain, ya. Kemudian waqaswatul qalb, keras hati, dinasehatin susah, melunjak. Watulul amal, panjang angan-angan, nanti anu lupa mati, gitu ya. Nanti masih merasa hidup panjang. Wal hirs 'ala dunya, dan ambisi akan dunia. Itu dari segi sedih kalau sampai ngeluarin air mata. Tapi kalau tiba-tiba sedih tapi nggak tahu kenapa, atau bahkan kadang-kadang nangis nggak tahu sebabnya, saran ana ente bawa ke dosa, ingetin ke dosa begitu. Pas lagi sedih ente bawa pikiran ente ke dosa-dosa ente, hubungan yang kurang baik begitu, dialihin ya. Ana sendiri pernah ngerasa seperti itu, tiba-tiba nggak tahu kenapa. Ana beberapa kali begitu. Kalau ana enak bakar gaharu terus dengerin gosidah dah. Di handphone suka ada gosidah. Gosidahnya Habib Abu Bakar Al-Aduni, gosidahnya Habib Fulan. Jadi kita kebawa tuh sedihnya kita sama mereka begitu. Tapi kalau orang yang tiba-tiba sedih atau nangis tanpa tahu sebab, ini menurut ilmu psikolog, ilmu kejiwaan. Wallahu a'lam benar apa enggak, ini menurut ilmu psikolog, itu mungkin ada masa lalu ente yang sedih. Yang kemudian memori ente kesentuh sama zikroyat tersebut, katanya begitu. Menurut ilmu psikolog yang Anda pernah baca. Ya. Jadi nggak apa-apa, ente lewatin aja begitu. Ya, ente lewatin aja. Dan banyakin baca Alam Nashrah kalau ente lagi sedih begitu ya. Biasanya ente banyakin baca Alam Nashrah. Yang penting jangan sedihin dunia, begitu aja udah. Yang penting jangan sedihin dunia, sedihin orang-orang kafir, sedihin kefasikan. Karena itu terbalik daripada sifat aulia Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim walahum yahzanun walahum yahzanun. Bismillahi amanna billah wa mayu'min billah la khawfun alaihim. Di Al-Quran, kata ulama, di Al-Quran kalau ente perhatiin, ente bakal nemuin banyak kata-kata huzun, sedih. Huzun, sedih, yahzanun, huzun, yahzanun, huzun. Tapi hampir semua atau mungkin semua ya, kita cek nanti. Semua kata-kata sedih itu pasti diawali dengan kalimah nafiyah. La yahzanun. Pasti ada la depan. La. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menginginkan kesedihan kepada hambanya, kecuali sedih urusan akhirat, atau sedih urusan dosa, atau sedih kekurangan dalam ibadah. Kalau urusan dunia, urusan yang nggak penting, itu Allah nggak mau hambanya sedih untuk urusan itu. Ente boleh cek di Al-Quran, cari kalimat
yahzanun atau huzun. Itu biasa diawali dengan la. Gitu ya. Jadi kalau sedihnya itu nggak jelas, nggak apa-apa. Ente bawa aja kepada urusan akhirat. Ingat-ingat dosa ente, itu malah terpuji. Atau ente langsung baca Quran.